dilakukan aja, bukan diambil. Ini kalau di sini kan ya rumah saya ini. Yang mau lewat tapi kalau Pak, ini rumah saya, jangan kayak gini. Saya bukan ngapain? Yang lewat, tapi ini jangan diterus. Itu kan dikatain dulu, kalau nggak miring, rubuh lah. Yang penting menjadi aman Pak, ini yang pinggir kali, kalau rubuh. Malah Kalau nanti dari sini tidak apa-apa. besok masih lewat lagi, kemarin keluar lagi. Ntar tinggal ngomong mau apa di sini mau pakai rumput, itu kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari ini tanggal 11 Juli 2025 dan kali ini saya kembali lagi ke Kampung Ujung Harapan, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini saya akan informasikan pada kalian mengenai update terkini dari aktivitas normalisasi Kali Busa. So, seperti apa aktivitasnya buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget lihat video ini. Sebelum kalian lihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama-lama saja guys, enjoy. Saat ini kita sudah berada di Ujung Harapan ya, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan Bang Henry sudah standby di lokasi. Ini baru start ya guys, jam 9.30 saat ini. Dan langsung melakukan pembukaan jalan ya, buka akses jalan, karena nanti bakal masuk ke bagian ya bangunan-bangunan warga yang memang masih berada dekat dari bantaran Kali Busa. Dan nantinya kalau misalnya masih ada bangunan-bangunan yang memblok dari jalur ataupun akses alat berat ini, nantinya bakal dilakukan pembongkaran. Jadi langsung di bagian sini ya. Saya mau pakai masker dulu guys, nanti kita lanjut lagi guys, pakai masker dulu. Jadi sesuai yang diinformasikan bahwa di hari Senin di tanggal 11 Agustus 2025 untuk alat berat nanti akan berpindah ke sisi yang saat ini dilakukan aktivitas ya teman-teman. Sebelumnya di bagian seberang sana, dan saat ini sudah berpindah posisi dan nantinya akan terus melakukan aktivitas normalisasi sampai dengan bagian ujung sana teman-teman. Dan aktivitas dari normalisasi ini dikawal dari pemerintah tempatnya, ada Pak Dede sebagai ketua RT setempat, dan tentunya warga juga yang menyaksikan terkait dengan aktivitas normalisasi ini. Dan ini sudah bergerak masuk ya untuk alat beratnya teman-teman. Wow. Apakah langsung melakukan normalisasi? Kita lihat aja teman-teman ya. Masih ada pohon di sisi kiri dari eskavator ini ya teman-teman ya. Apakah nanti pohon-pohon bakal ditebang? Kita lihat saja. Langsung bergerak masuk ke bagian dalam. Nah, ini jalur yang lebih sempit lagi teman-teman ya. Ini udah jalur sempit, tadi udah luas, ini sekarang masuk ke daerah warga yang lebih sempit lagi. Kita akan lihat apakah nantinya akan ada bangunan-bangunan yang dilakukan pembongkaran begitu ya teman-teman ya. Kita akan saksikan bersama-sama.
Wah, ini benar-benar ngepas jalurnya. Sini ada pohon kelapa dan juga pohon bambu. Apakah bakal ditebang nantinya, kita akan lihat teman-teman. Tuh, sempit banget. Dan ini kediaman warga yang kemarin sempat melakukan pembongkaran secara mandiri di sini. Apakah ini bakal dibongkar? Kita lihat ya teman-teman ya. Apa sudah pas buat akses jalur? Halo. Tapi di sini masih ada barang-barangnya ibu ya. Oh, belum dipindahin ya? Kena, ketabrak. Jatuh, op. Mau dipindahin nggak bu ini? Mau dipindahin nggak? Ya ada. Terus? Ini balai kali nyangkut. Iya. Balai nyangkut ya kan nih, balai ntar nih. Ada kasur. Kasur kena kasur nih. Ya gitu aja bang. Andi mana Andi? Tunjang. Nah dah. Terus. Jadi ini bangunannya sudah dibongkar secara mandiri kemarin. Oke. Nanti teman-teman. Wah ini susah. Nyebrangnya gimana ini? Wow. Oh begitu dia. Waduh tinggi banget ya. Sini ada saluran air warga teman-teman. Jadi beko akan melintas dulu ke ujung sebelah sana ya. Oke. Bentar langsung. Robo nih. Udah dorong kandang, dorong terus. Ngeri. Robo. Iya tuh. Wah. Mau roboh langsung mau longsor. Lanjut lagi deh. Kalau ada bangunan yang memang memblok dari jalannya eskavator ini, itu nanti bakal kena bongkar guys. Nah kita lihat di rumah ini. Ini bisa lewat ya. Luas banget ternyata. Wah, keblok sama jembatan guys. Keblok jembatan. Bang, siapa? Ada Bro Adit. Sehat Bang Bro. Ya.
Radit, Radit, sini nih. Ah. Oh bisa Bu, udah Bu, bisa. Bisa, makasih Bu. Wah, ada kabel. Wah, ada kabel. Dan nanti semakin mengecil ada mobil siapa itu? Bisa lewat gak itu? Ada mobil di ujung sana guys. Wah ini agak curam nih, agak serem nih sini lewat kan. Sebentar lagi Beko ini akan melewati jalur yang ekstrim guys. Ya. Dimana sisi kirinya jurang dan menurun. Ini agak ekstrim di sini nih. Kayaknya bakal dibongkar sih, biar supaya aman jalurnya nih, soalnya udah tepi jurang banget guys, tepi sungai. Tapi kita lihat aja ya guys, apakah bakal dibongkar bangunan ini. Gue sampai kabur. Ini pemerataan dulu ya. Debunya mantap guys. Ini kita udah pakai masker ya, masih debunya kacau. Ini harus buka jalan, kalau nggak buka jalan susah nih. Jalurnya nih susah kalau nggak buka jalan. Curam. Dan mobilnya udah dipindahkan yang ujung sana ya. Nah, ini pemerataan dulu. Jangkauannya panjang banget guys. Panjang. Lantai dari bangunan warga sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi pemerataan dulu guys, biar bisa lewat. Ya, didorong terus ya, diratakan. Ini benar-benar sempit. Kita lihat apakah bangunan yang ini nantinya aman atau bakal dihancurkan, karena memang sempit banget akses jalannya guys kalau dilihat ya. Oke, ini udah mulai bergerak maju. Ternyata dihancurkan guys lantainya. Bang Henry ngamuk, Bang Henry.
dibikin jalan, karena di sini curam banget. Kalau nggak diratakan bisa bahaya guys. Kena ini. Ini tadinya buat musola nih guys. Musola warga nih guys. Maksudnya rumah tapi ada musolanya. Dorong langsung. Oh, Akbar. Lantainya juga langsung diratakan teman-teman. Langsung taruh di sisi kiri karena memang ini harus diratakan buat jalan, karena curam banget guys. Ini adalah rumah dari warga yang informasinya habis kurang lebih sekitar ratusan juta untuk membangun bangunannya teman-teman. Karena sempat ada di video saya sebelumnya. Dan lumayan sangat lama beliau sudah tinggal di lokasi ini ya. Dan dikarenakan posisinya berada di bantaran Kali Busa ini, sehingga mau tidak mau pemilik dari bangunan ini harus merelakan bangunannya. Dan kembali maju ya. Ini kita harus hati-hati karena ini udah turunan guys. Oke. Oke, sepertinya dindingnya mau dihancurkan ya. Senggol langsung ke lantai nih. Nah, lantai dalam. Ini kalau misalnya tidak dihancurkan, bekonya susah untuk melintas guys. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini jalannya belum rata. Nah, langsung diratakan. Langsung diratakan. Nah, ini udah aman, udah nggak curang ya. Nah, di sini nantinya juga agak susah lewatnya melintasnya, karena ada saluran air kecil ya. Dan di sini warga menyaksikan terkait dengan aktivitas pembongkaran yang nantinya bakal dilanjutkan dengan aktivitas normalisasi. Jadi bukan hanya pembongkaran saja teman-teman, melainkan Kali Busa ini nantinya bakal dilakukan normalisasi, dan nanti di akhirnya itu nanti bakal diturap. Seperti itu informasinya. Dan untuk bangunan ini, bangunan-bangunan liar yang ada di daerah kampung Ujung Harapan ini, beberapa minggu lalu sudah dihancurkan dengan alat berat kecil ya, beko ya. Dan dikarenakan hari ini alat beratnya sudah berubah dengan menggunakan alat berat yang besar, sehingga untuk bangunan-bangunan yang ngeblok itu
harus mau tidak mau diratakan teman-teman. Kita nggak bisa lompat di sini, tinggian. Jangan Pak, ini batasnya jangan ini. Ini aku punya surat. Buat jangan lewat gitu. Pak, buat lewat dulu ntar dilapor Iya. lagi, bukan diambil. Jangan gini, kalau gini kan ya rumah saya ini. Gini Pak, lantar mau kali gimana? Sama doang kok, ngomong ngapain? Kecuali mau diganggu, dia mau lewat doang. Ya mau lewat tapi sekarang kan ini Pak. Ini rumah saya, jangan kayak gini. Saya mau pakai lewat, mau ngapain? Ya Mau ngapain? lewat, tapi ini jangan diterus. Ya, itu kan diratain dulu, kalau nggak miring, rubuh lah. Yang penting menjaga aman Pak, ini yang pinggir kali, kalau rubuh malah Kalau nanti balik lagi tidak apa-apa. besok masih lewat lagi, kemari keluar lagi. Ntar tinggal ngomong mau diapain di sini, mau pakai lumpur, saya tunggu sebentar. Kita kan kerja di belakang. Ya iya, kita kerja dari belakang keluar ke depan. Nanti mau minta apa lumpur, saya taruh di sini semua, gampang. Ini jangan kita. Wah, kena kabel nih. Kabel. Ada kabel di atas ini teman-teman. Tahan, mundur, harus mundur dia. Mundur terus, lagi. Mundur. Op. Ya wis, maju. Nggak bisa lewat. Masih ada yang bakar sampah di sini tuh, bekas asapnya guys. Ini lumayan jauh ini, ada 1,5 meter ya, apa 2 meter itu? Lebih ya, 2 meter ya? Ya harus pakai penopang dia. Iya. Pakai tripod atau apa, tapi ini kan Ini gini dulu, pakai itu dulu. Kita nggak bisa nyebrang lagi. Iya. Kalah dari mas ini bro, ke nyebrangnya bro. Dirubuhin dulu berarti. dulu ya. Iya. Oh, pakai pohon itu dia. Oh, pakai pohon. Pakai pohon buat topang, 2 meter soalnya guys. Jadi salurannya diuruk dulu teman-teman ya, biar bisa lewat. Nah, diuruk tuh.
dulu biar bisa melintas. Lumayan lepas banget ya posisinya ya, agak ngeri-ngeri gini guys. Lepas ini posisinya. Nah, kamera udah berdebu guys. Ada tikus kabur. Point has been updated. Please check it on the map. Oke, jadi ini untuk alat beratnya sudah sampai di bagian sini ya teman-teman ya. Ini harus melintasi lagi saluran air warga yang lumayan lebar. Jadi harus diuruk dulu sama kayak tadi. Dan memang untuk bangunan-bangunan yang masih memblok dari jalur nantinya bakal dibongkar ya, seperti yang tadi teman-teman lihat dilakukan pembongkaran ya, karena memang jalurnya sempit banget dan kalau misalnya jadi dibongkar ngerinya bisa terguling begitu ya untuk alat beratnya, karena benar-benar berada di sisi bantaran sungai banget teman-teman. Nah ini dibuka lagi salurannya ya biar tidak banjir, langsung dikeruk ya. Dan tadi sempat terjadi ketegangan antara kru dari pengawas eskavator ini dengan warga ya. Ya karena kan memang warga ini tidak mau bagian tanahnya itu dilakukan pengerukan, karena kalau misalnya tidak dilakukan pengerukan atau untuk jalur buka ya, buka jalur dari eskavator ini nanti khawatir bisa terjungkir begitu guys, jadi harus mau nggak mau dibongkar. Tapi alhamdulillah sudah dikasih informasi juga, dikasih pengertian ya, sehingga warga pun mengerti ya. Ini hanya untuk buka jalan saja, nanti juga bakal kembali lagi. Nanti kalau misalnya mau dirapin, nanti bakal dirapin sama petugas deponya begitu guys. Ini udah bergerak ya. Dan ini sudah di bagian rumah Pak Yono ya. Iya rumah Pak Yono ini guys. Ternyata rumah Pak Yono aman, bisa terlintas beko guys. Kemarin sempat melakukan pembongkaran secara mandiri ya. Iya. Aman ternyata kediaman Pak Yono guys. Ini kediaman Pak Yono kemarin dilakukan pembongkaran secara mandiri ya. Dan alat berat udah mati nih mesinnya, nyala kembali. Oh sepertinya ada ini apa kabel guys.
Dan ini adalah jalur yang tadi dilewati ya teman-teman ya. Nah ini ya tadi bangunan yang dibongkar oleh alat berat ya teman-teman, untuk melintas saja alat beratnya, dan alhamdulillah sudah bisa melintas. Dan sampai dengan jembatan ini ya, bangunan-bangunan tidak ada lagi yang terkena pembongkaran karena sudah bisa dilintasi oleh alat berat begitu guys. Udah ada jembatan ternyata. Ada jembatan di sini guys. Unik ya, ada jembatan di sini. Kita nggak tahu nih apakah jembatan ini bakal dihancurkan. Karena kalau normalisasi harusnya dibongkar guys, karena kan buat melakukan pengerukan di sini. Jadi masih banyak banget yang memblok aliran sungai ya. Masih ada yang pohon, masih ada yang seperti teman-teman lihat, ada jembatan. Kita bisa jalan di sini guys. Nah, kita akan lihat apakah nantinya bakal ada bangunan yang terkena pembongkaran lagi. Kita lihat ya guys. Lanjut melintas. Bau. Nah, ini ada ya. Motor di sono di kunci stang nggak? Aman. Benar. Aman. Udah, tadi. Ya, Saya thank you. tadi udah telepon itu. Ya, thank you Pak. Aman. Dan di sini ada Pak Dede selaku Pak RT. RT setempat. Assalamualaikum Pak Dede. Salam. Apa kabar Pak? Baik Bang Mewak. Baik ya, boleh diinformasikan Pak aktivitas hari ini, ada aktivitas apa nih Pak? Ya, selamat pagi Bang Pagi. Mewak, menjelang siang. Siap. Jumpa lagi Pak di RT 9 Mm-mm. 17 Bang Mewak. Aktivitas hari ini kita ada rencana pertama, ini kita manuver untuk ke RT 09. Oke. Ya, jadi kita akan mulai normalisasi sungainya di RT 09 Pak. Oke. Dari sebelah selatan langsung ke sebelah utara. Oke. Nah itu jadi nanti sekarang ini kita kerjakan seperti dilihat ini adalah bagaimana alat berat itu bisa masuk ke RT 09. Nanti mungkin sekitar 1 jam lagi udah mulai normalisasi. Oke. Permukaan sungai. Nah di sebelah saya ini ada Pak Jawahir. Dia di sini Bang, ini sesepuh saya. Ini RT pertama saya ini. Oh. Ini RT pertama mantan saya RT di sini. 9 ya? Ini namanya Pak Jawahir. Ya, Ini Pak RT Jawahir. pertama saya. Haji Jawahir. Ya, Pak Haji Jawahir, beliau ada RT pertama, rumahnya di sebelah ini. Oke. Ini dia dulu kalau masalah sejarah dia yang tahu dan. Tapi sekarang jelas ini kita masuk dulu dalam belakang sampai ujung Bang. Siap. Untuk bangunan sendiri apakah bakal ada terkena dampak pembongkaran untuk melintas alat berat ini Pak RT? Kalau saya lihat dari RT 1 itu dengan manuver yang sekarang masih ada yang kena bongkar itu. Seperti di RT 01 yang ujung yang pertama, kemudian ada di RT 02. Nah itu kira-kira ada perlu geser lagi itu. Oke. Sama di RT 08 tadi ada satu rumah yang sekarang dalam proses pembongkaran Bang. Oke. Dan apakah di bagian nanti menuju ke wilayah PRT, apakah akan ada bangunan yang memang memblok dari jalurnya eskavator PRT? Kalau untuk dari RT 8 ke RT 9 itu rata-rata itu sudah Terkondisikan ya? terkondisikan. Jadi untuk jalur manuvernya alat berat kayaknya sih saya rasa aman. Oke. Dan ini kan nanti bakal dilakukan normalisasi PRT ya? Iya. Setelah ini bakal dilakukan normalisasi. Untuk pohon-pohon dan juga jembatan-jembatan yang ngeblok untuk aktivitas normalisasi, apakah bakal dibongkar PRT? Untuk pohonan itu secara otomatis akan dibongkar pada saat dia normalisasi. Jadi kemarin sudah diuji coba di RW 043 maupun di RW 01
9 yang paling ujung ada beberapa pohon besar itu kebetulan dengan ekstra PC 200 bisa tumbang. Oke. Nah, sekalian diangkat, tarik gitu. Kalau selain dari pohon, ada bangunan yang masih ngeblok, apakah nanti bakal dibongkar atau dibiarkan saja? Seperti kemarin tuh saya lihat ada pos kamling tidak dibongkar. Apakah memang permintaan begitu itu Pak RT? Kalau yang di RW 43 itu ada pos kamling maupun gudang dari peralatan Ya, RT kalau nggak salah ya Pak. ya betul. Kalau itu memang secara fungsi dia masih diizinkan. Oke. Kalau selama itu memang untuk kepentingan masyarakat, Oh, kepentingan gitu. warga. Tetapi yang dilarang adalah yang sifatnya hunian atau rumah tinggal. Pribadi. Pribadi itu yang Oke. dilarang. Itu harus Selama untuk dilakukan. kepentingan masyarakat gak apa-apa Iya, ya? tapi kalau untuk kepentingan warga, Oke. kepentingan masyarakat seperti gudang RT, pos RW dan Kamling. lain-lainnya kita masih ada izin dari Transtip. Jadi nggak dibongkar begitu ya? Nggak dibongkar. Oke, siap. Mungkin ada pesan buat warganya Pak RT? Ya, saya pesan buat warga ini ya kita kooperatif saja, ikutin apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah dari mulai lurah, camat maupun bupati supaya kita ini normalisasi segera cepat selesai. Kemudian kanan kiri saya juga jalan sungainya ini. Saya berharap gini Bang, ini kan sungai ini sekarang ini kan pakai turap batu kali. Ya. Jadi ada sebagian turap batu kali yang memang dia nggak terlalu kuat Pak RT, jadi dia longsor lagi. Nah, saya berharap yang sekarang ini sampai berikutnya ini pemasangan turap batu kalinya itu benar-benar strong kuat Pak. Oh gitu. Nah, ada contohnya di RW 43 yang baru saja dikerjakan. Hah? Ini cukup bagus. Pakai apa pemasangan dia? Batu kalinya, iya batu kali tapi Pakai ini batu kali? bagus. Oke. Konstruksinya bagus. Jadi minta yang kualitas bagus gitu ya? Ya, Dan kalaupun kuat. memang ke depannya nggak pakai batu kali, lebih bagus lagi pakai sheet pile. Pakai seat belt, Pile oke. beton. Pakai Nah, seat sheet belt pile ya. beton ini kan dari sudut waktu ini kan dia lebih cepat, Oke. lebih kuat, menahan struktur kali, dia lebih oke lah untuk kali-kali itu. Saya nih Bang, kenalkan Bang, ini beliau Pak Triyono, ya dia juga seksi sibuk dari awal membantu pelaksanaan ini. Pak Triyono orang lama juga kita di sini RT 9. Gimana Pak? Tanggapannya Pak mengenai aktivitas normalisasi Pak? Supaya kali itu biar nggak banjir, Oke. terus biar nggak longsor, ya itu seperti tadi Pak RT sampaikan, supaya lebih ke depannya lebih bagus, lebih nyaman, jadi penghuninya itu tidak terganggu, terutama banjir. Sama pembuangan sampah itu kalau bisa ya jangan dikali, Nah, betul. ya, karena itu kalau ada sangkut apa itu jadi mengakibatkan banjir. Betul. Ada yang peduli, yang angkut tinggal yang peduli. Mudah-mudahan warga pada peduli dan kalau seandainya kali itu ada yang tergenang karena sampah, ya warganya harus peduli. Karena kan demi kenyamanan bersama. Betul. Siap. Hanya itu yang Ya teman-teman, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan pihak RT sesepuh ya, yang memberikan statement bahwasannya ada harapan disampaikan tadi, yang mana setelah dilakukan perlintasan ini ya, dan bila mana nanti dilakukan normalisasi selesai begitu, dimohon untuk dilakukan penturapan atau penanggulan. Dan karena di wilayah RT 9 ini belum ada turap, dimohon untuk bisa dilakukan penanggulan dengan menggunakan seat pile seperti itu guys. Nah kalau di bagian sini kan sudah diturap nih, bagian sini belum nih guys. Nah harapannya tuh menggunakan seat pile, harapannya untuk tanggulnya. Dan dimohon juga untuk warga-warga tadi informasikan untuk tidak membuang sampah di bantaran sungai, agar ya yang sudah dinormalisasi ini benar-benar normal dan tidak ada lagi sampah-sampah yang tergenang ya, ataupun mengalir di aliran Kali Busa ini gitu guys. Dan ini bisa melintas ya, jadi tidak dilakukan pembongkaran lagi guys ya, sampai dengan ujung sana nanti dilakukan aktivitas normalisasi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan informasi terkini mengenai aktivitas normalisasi Kali Busa di daerah Ujung Harapan, Kelurahan Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan tadi terlihat aktivitas perlintasan alat berat dari bagian ujung depan sampai dengan bagian dalam, yang mana tadi
ada beberapa bangunan yang memang harus dilakukan pembongkaran karena untuk akses lewat alat berat, dan selebihnya aman, bisa dilintasin. Dan setelah nantinya melintas, BKW ini akan melakukan aktivitas normalisasi. Dan tadi sempat kita berbincang dengan pihak RT Pak Dede dan juga beberapa jajarannya menginformasikan bahwa dimohon untuk warga sekitar menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, tidak ada lagi yang membuang sampah di bantaran sungai, di aliran-aliran sungai, di jalan-jalan. Dan dimohon nanti ketika sudah dilakukan normalisasi, harapannya semoga pemerintah bisa melakukan penanggulan dengan menggunakan bahan seat pile seperti itu teman-teman, sehingga ya bisa merata ya untuk aliran sungainya, karena di bagian ujung sana sudah dilakukan pemasangan tanggul tapi di sebelah sini belum guys. Jadi harapannya semoga sama-sama ditanggul agar kalinya bisa cantik bersih seperti itu. Oke guys, mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar jadi bisa makin terus berkembang. Oke, saya akhiri, saya Bang Beok pamit, saya lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.